Mutiara Ramadan. Di antara sesuatu yang harus kita jaga ketika kita dalam keadaan berpuasa, ketika kita dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa, adalah senantiasa menjaga lisan-lisan kita, menjaga ucapan-ucapan kita. Pembahasan buku Jerat-Jerat Lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara di antara dampak-dampak dari lisan atau dosa-dosa lisan, yaitu tentang mencelah atau melaknat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa-dosa lisan adalah ketika dia senantiasa mencela, ketika dia senantiasa melaknat, dan ketika dia senantiasa berkata-kata kotor. Ini adalah di antara kerusakan-kerusakan lisan yang juga banyak tersebar di kalangan kaum muslimin secara khusus dan kepada masyarakat secara umum. Dan tentunya kita mengetahui ini, berusaha untuk menghindarinya. Dalam sebuah hadis yang dinilai mauquf oleh sebagian ulama seperti misalnya Al-Imam Ad-Daraqutni, namun dinilai marfu' oleh sebagian ulama yang lain, dari Abdullah ibn Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisal mu'minu bita'anin wala la'anin walal fahishi walal badhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bukanlah seorang mukmin itu yang suka mencela, yang suka melaknat, dan yang suka berkata-kata kasar, juga berkata-kata kotor. Hadis ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dan disahihkan oleh Al-Imam Hakim. Walaupun Imam Ad-Daraqutni menilai hadis ini adalah hadis yang terhenti atau merupakan perkataan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Namun hadis ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah, berkatalah kepada manusia dengan ucapan-ucapan yang baik. Ini di antara adab seorang muslim yang sempurna, bahwasanya seorang muslim hendaklah dia membiasakan dirinya dengan berkata-kata baik, dengan berkata-kata yang jujur, dengan tidak suka mencela, tidak suka melaknat. Itulah seorang mukmin yang sempurna. Adapun orang mukmin yang membiasakan dirinya suka melaknat, suka mencelah orang lain, suka mencari-cari aibnya, suka menjatuhkan saudaranya, menjatuhkan harga dirinya, dan berkata-kata kasar serta berkata-kata kotor, maka ini menunjukkan bahwasanya imannya tidaklah sempurna. Karena Nabi SAW menafikan keimanan dalam hadis tersebut. Laisal mu'min, sifat seorang mukmin itu bukanlah mereka yang selalu berkata-kata kotor, selalu mencari-cari kesalahan. Sabda Nabi SAW, to'an,
Ini maksudnya adalah yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. La'an adalah suka mencela. Begitu juga dengan sabda Nabi SAW yang lain dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan sibabul muslim fusukun. Mencelah orang muslim itu adalah kefasikan. Sibab ini adalah lebih tinggi dari derajat sabun. Sabun itu artinya mencela. Sibab, ya, bedanya antara sabun dengan sibab. Kalau sabun itu mencela seseorang yang mungkin itu karena ada aibnya ada pada orang tersebut. Tapi kalau sibab ini mencelah orang, mencelah seorang mukmin, ya, aibnya ada atau tidak ada, semuanya dihantam rata. Semuanya disebutkan. Ada aibnya atau tidak ada aibnya, semua dicela. Ini tidak diperbolehkan. Merupakan sebuah kefasikan. Nabi SAW ketika, sebagaimana yang telah kita sebutkan hadisnya pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, ketika Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz, kuffa alaika hadza, tahanlah lisanmu, ya, tahanlah lisanmu. Nabi SAW mengatakan, wahal yakubbun nas finnari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah yang membuat manusia tersungkur di dalam neraka itu akibat dari dampak dari lisan-lisan mereka, dampak dari ucapan-ucapan mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan yang senantiasa mencela ini menunjukkan lisan yang kotor, menunjukkan hati yang kotor. Orang yang suka mencela, suka melaknat, suka berkata-kata kotor, ini lahir dari hati-hati yang kotor. Oleh sebab itu, seorang penyair menyebutkan, menasihatkan kepada kita, beliau mengatakan, awwid lisanaka qaulal khairi tahzu bihi, innal lisana lima awwatta mu'tad. Awwid lisanak, latilah lisanmu, biasakanlah lisanmu untuk selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Maka ketika engkau membiasakan lisanmu untuk mengucapkan hal-hal yang baik, maka engkau pun akan terbiasa akan hal itu. Engkau pun akan mendapatkannya. Karena sesungguhnya lisan itu tergantung dari apa yang engkau biasakan. Ucapan penyair ini menunjukkan kepada kita bahwasanya lisan ini lahir dari kebiasaan kita. Seseorang yang kebiasaannya berbuat buruk, berbuat yang tidak baik, itu akan terdampak kepada lisannya juga. Yang senantiasa terbiasa dalam perbuatan buruk juga akan nampak kepada lisannya. Sebaliknya, orang yang berbuat baik, yang hatinya baik, itu juga akan terpancar dari lisannya. Dia akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik, dia akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Ya. Ketika ada masalah-masalah, dia tidak termakan oleh sesuatu yang membuat fitnah. Ketika ada yang mengadu domba, dia tidak termakan dengan adu domba tersebut. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, lisan ini jangan sampai menjadikan kita sebagai bentuk, sebagai sebuah penyesalan di alam barzakh nanti, di alam kubur nanti. Betapa banyak orang-orang yang dikubur, mereka menderita akibat dosa lisannya. Mereka menderita akibat dosa lisannya. Padahal ketika dia hidup di dunia, dia adalah orang yang ditakuti. Namun lisannya adalah lisan yang jahat.
namun ketika dia berada di dalam kuburan, lisannya pun membunuh dia. Dampak dari lisannya ketika di dunia itu dapat menyiksa dia. Wa kam fil maqabiri min qatili lisanihi kanat takhafu liqa'ihi saja'an. Betapa banyak orang-orang yang ketika ditakuti di dunia, dia menjadi orang yang terbunuh di kuburan gara-gara lisannya. Gara-gara apa? Gara-gara lisannya. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ini merupakan hal yang perlu untuk kita jaga. Senantiasalah kita untuk membiasakan diri kita untuk berucap ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang tidak memberikan kontroversi, yang tidak memberikan kegaduhan, yang tidak memberikan perpecahan dan lain sebagainya. Berusahalah untuk menjaga lisan. Dan ini diantara ibadah yang sangat berat untuk zaman ini, yaitu ibadah menjaga lisan. Entah dari mencela, entah dari mengomentari yang bukan bidangnya, entah dari melaknat. Termasuk dalam kejahatan lisan dalam mencela yang juga disebutkan oleh Nabi SAW yang juga terlarang adalah mencelah makanan. Ini pun juga terlarang. Nabi SAW ma'aba ta'aman qattun. Nabi SAW tidak pernah mencelah makanan sedikit pun. Di antara perkara yang harus kita hindari dalam dosa lisan adalah mencelah makanan, mencelah kaum muslimin, mencelah manusia, bahkan mencelah apa? Mencelah makanan. Dan hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan yang diakibatkan oleh lisan, maka berusahalah Anda untuk menahannya. Satu sikap yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah mendengarkan seorang Yahudi mengatakan assalamu alayka. Ya Rasulullah, assalamu alayka. Wahai Nabi, ketika ada orang Yahudi memberikan ucapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecelakaanlah bagimu wahai Muhammad. Aisyah ketika itu yang terbawa emosi, beliau mengatakan wa alaika wal la'nah. Kecelakaan juga atas engkau dan laknat juga atas engkau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi menjelaskan sesungguhnya kelemah lembutan itu adalah sesuatu yang mulia. Innallaha yuhibbu rifqa. Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakfiki, wahai Aisyah, cukuplah engkau mengatakan wa alaika. Dan bagimu juga. Artinya apa? Tidak usah ditambahkan dengan ucapan-ucapan yang justru memberikan atau melahirkan ucapan-ucapan yang berbau laknat atau berucap dengan ucapan-ucapan yang kotor. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.